Samosir. Saya Ketua Umum KPK MRI sebagai penyelenggara kegiatan sosialisasi anti korupsi dan dunia pendidikan kerjasama dengan Cabis Pendidikan Wilayah 6. Kegiatan ini kita lakukan berdasar dari banyaknya simpang siur tentang bagaimana pengelolaan anggaran dana BOS, yang dimana penanggung jawabnya kepala sekolah dan bendahara yang sering dibenturkan dengan APA. Dengan ini KPK MRI berinisiatif melakukan sosialisasi agar ke depan tidak ada lagi simpang siur, transparan, artinya bisa sama-sama kita belajar dalam kegiatan itu saya yang bisa sampaikan. Nah Pak, sedikit Pak, kalau terkait kepesertaan ini apakah melibatkan keseluruhan tingkat SLTA di cabang dinas pematang center Pak? Peserta yang kita undang ini kepala sekolah dan bendahara sekolah SMA SMK negeri secapis wilayah 6. Ada berapa sekolah Pak? Sampai sejauh ini yang terdaftar dalam absen ini belum semua yang hadir, jadi bisa dari setengah dari jumlah sekitar 74 yang kita beri 75 orang bendahara kepala sekolah. Nah, berdasarkan keterangan Kacabdis tadi Pak Juhri tadi, bahwasanya ini anggaran swadana. Dari mana swadananya itu Pak? Artinya selama ini kita dari KPK MRI ini melakukan pendekatan dengan perusahaan untuk bagaimana mereka juga turut serta untuk ikut bagaimana membuat pendidikan ini lebih baik. Jadi kita melakukan pendekatan, jadi mereka mungkin ada pengelolaan dana CSR-nya, boleh kita gunakan. Intinya bersumber dari CSR mitra kerja sekolah Pak. Oh. Bukan mitra kerja sekolah, KPK MRI-nya. Oh, KPK apa Pak? KPK MRI. KPK MRI itu apa itu Pak? Koordinator Pengawasan Kebijakan Masyarakat. Oh, nah Pak, dari rincian anggaran tersebut Pak, kira-kira berapa yang harus dibayarkan oleh pihak sekolah Pak? Kalau dibayar ke pihak sekolah tidak ada yang artinya diwajibkan. Artinya mereka ada kontribusi sekitarnya. Jadi tidak ada namanya nominal yang kita bisa ukur itu tentunya harus diwajibkan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Nah Pak, pada kegiatan ini ada berapa ya pematerinya yang diundang Pak? Sampai saat ini narasumber yang kita undang dari Kejaksaan Shantar, Kejaksaan Simalungun, Kepolisian Shantar, Kepolisian Simalungun, dan Kejati sendiri. Nah Pak, kalau boleh tahu Pak, berapa anggaran untuk per instansi dari pemateri tadi? Anggarannya sendiri? Ya, artinya uang duduk mereka Pak, apa ada atau bagaimana? Oh, nggak ada, hanya kita bentuk nanti dia seperti kenang-kenangan, kita buat di plakat, itu ada di depan. Oh. Jadi kalau plakat itu berapa nilainya Pak? Plakat itu berapa nilainya Pak? Plakat ya kita bikin harga 80 satu ini, jadi 5. Oh. Ada lagi yang mau ditambahkan Pak? Cukup. Artinya Pak, dengan yang tidak hadir nggak ada yang mau disarankan? Ya, yang pasti kita buat ini kan untuk kebaikan pendidikan ya. Iya Kalau Pak. mereka belum hadir mungkin mereka ada kepentingan lain, mungkin sakit atau keluar, itu aja kita rasain. Oh. Intinya kalau boleh kami tahu Pak sedikit Pak. Itu bisa kita perdebatkan. Nah, demikianlah Bapak Ibu sedikit ice breaking dengan apa kedatangan kami di sini. Jadi mungkin tadi saya berbicara dengan penyelenggara, mungkin hampir mirip dengan narasumber Polres Jakarta, seperti itu kan. Sebenarnya tadi saya sampai sini, waduh, kalau nggak saya buat TPPU kan seperti itu. Tapi udahlah, nggak usah Bapak tahu TPPU, karena nanti muncul rasa ketakutan kan gitu. Saya aja baca takutan. Nah, seperti itu karya tulis saya ketika saya sekolah itu yaitu menggali yang namanya TPPU. Nah, jadi itu bagaimana bisa kita bedah awal dari perkara yang namanya pencucian uang. Jadi saya buat aja penanganan tindak pidana korupsi. Jadi
dasar hukum, di sini kiblat kami tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang 31 tentang Tipikor, PPRI, Perkap, dan semuanya. Jadi gini Bapak Ibu, muncul di masyarakat, wah kalau menangani Tipikor ini lama kali. Memang seperti itu dia. Karena dalam kami membuat perkara itu jelas, konstruksi hukumnya harus jelas dia. Makanya ketika kami menangani itu perlu yang namanya memahami peraturan perundang-undangan yang ada, yang terbaru terkait penggunaan anggaran yang dilaporkan. Nah, contoh seperti ketika kita menangani masalah dak pertanian tahun 2020-2021, ini kita harus update dulu peraturan mengenai itu. Jangan nanti kita terbawa ke suasana pelapor tersebut. Kita merasa ini ketika kita baca, kita melakukan penyelidikan, oh ini salah. Ternyata ada undang-undang mengatur tentang bagaimana pencairan uang tersebut. Nah, terakhir yang terjadi salah paham dan paham yang salah, kan seperti itu. Karena di dunia ini hanya dua yang membuat kita jadi ribut. Kalau nggak salah paham, paham yang salah. Kan gitu kan? Contoh kalau salah paham, Pak Kepala Sekolah kan di sekolah ini kan, jadi baru pantas kan seperti itu kan. Rupanya ada guru honor mencaci kan seperti itu kan, bersuil-suil kan gitu kan. Dipikir si guru honor, kepala sekolah ada menaruh hati kan seperti itu kan. Terjadilah yang namanya salah paham tadi, ini disebut salah paham. Nah, paham yang salah contohnya seperti ini. Penggunaan dana bos sekian bulan penggunaannya untuk gaji honor. Ternyata karena proses pembayaran tadi tidak per bulan, guru honor komplain, gitu kan, muncullah opini-opini yang tidak benar. Nah, kepala sekolah menjelaskan peraturan ini enggak Pak gini. Inilah paham-paham yang salah. Jadi Bapak Ibu selaku kita KPA, selaku pemimpin, saya pun menerapkan bagi anggota saya. Ini 6 anggota saya Bapak Ibu. Saya harus punya wajah kepribadian itu amat. Kadang si A, Pak ini modal, ada ya. Kalau ini kita tidak punya integritas dalam hal memahami situasi, pasti kita nanti terbawa ya. Gitu. Sehingga kita